Karena dua ini yang sedang dikebut oleh pemerintah, oleh PSSI untuk segera diproses. Diambil sumpah mereka sehingga mereka bisa ikut. Detik-detik wajah kesal Erick Thohir. Kerja kerasnya tak dihargai sama sekali. Publik sangat kecewa. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Detik-detik wajah kesal Erick Thohir. Kerja kerasnya tak dihargai sama sekali. Publik sangat kecewa. Harapan melihat Kelvin Verdong debut bersama Timnas Indonesia pupus. Alasannya bikin publik naik darah. Dengarkan kabar ini baik-baik teman-teman. Duh, Timnas Indonesia terancam tak bisa diperkuat Kelvin Verdong Jens Raven saat lawan Irak. Timnas Indonesia terancam tidak akan diperkuat oleh Kelvin Verdong dan Jens Raven dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak. Kabar ini sangat mengecewakan mengingat betapa pentingnya kehadiran kedua pemain tersebut bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Sebelumnya, ada harapan besar dengan hadirnya 3 pemain baru yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdong, Jens Raven, dan Martin Paes diharapkan bisa memberikan angin segar dalam menghadapi laga penting tersebut. Kelvin, yang merupakan bek kiri NEC Nijmegen, dijadwalkan untuk dinaturalisasi bersama Jens Raven, sementara Martin Paes sudah resmi menjadi WNI. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, proses naturalisasi Kelvin Verdong berjalan dengan baik, bahkan mendapat dukungan dari Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora berjanji akan mempercepat proses ini dengan melobi pihak Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, agar perpindahan status kedua pemain dapat segera diproses. Namun, harapan tersebut tampaknya semakin jauh dari kenyataan. Hingga hari Senin pagi, 27 Mei 2024. Belum ada jadwal sidang Komisi 10 dan 3 DPR untuk membahas naturalisasi Kelvin maupun Jens di laman resmi DPR RI. Jika proses ini tidak segera diselesaikan, maka kedua pemain tersebut tidak akan bisa didaftarkan untuk laga kontra Irak yang tinggal kurang dari 2 pekan lagi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian gagalnya Kelvin Verdong dan Jens Raven debut bersama Timnas Indonesia gara-gara apa? Padahal semua berkas sudah beres tinggal sidang di DPR saja. Sejak Erick Thohir memperkenalkan kedua pemain tersebut ke publik, tercatat sudah hampir 1 bulan. Namun DPR belum juga melakukan sidang. Jujur Mimin kecewa. Kerjanya sangat lambat. Untuk kasus ini, kalian nilai sendiri kerja DPR kayak gimana? Ayo teman-teman tulis pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut. Berdasarkan regulasi, pendaftaran pemain hanya bisa dilakukan H7 sebelum pertandingan. Ini berarti jika naturalisasi tidak selesai dalam 3 hari ke depan, Timnas Indonesia harus menghadapi Irak tanpa kehadiran Kelvin dan Jens. Kabar ini jelas menjadi pukulan berat bagi persiapan tim dan harapan para pendukung yang telah menantikan kontribusi kedua pemain tersebut. Pratama Arhan kartu merah. Pelatih Suwon FC, semua jadi kacau. Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, mengalami kekecewaan besar dalam laga debutnya di Suwon FC. Pada laga lanjutan Kalik 1 2024 yang terlaksana pada Minggu, 26 Mei 2024, Pratama Arhan mendapatkan kartu merah langsung. Insiden ini terjadi saat Suwon FC menghadapi Jeju United. Arhan, yang berposisi sebagai bek, baru saja memasuki lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Kesempatan bermain ini merupakan momen yang sangat dinantikan oleh Arhan setelah menunggu selama 5 bulan. Namun, harapan tersebut berubah menjadi mimpi buruk hanya 3 menit kemudian, saat ia menerima kartu merah pada menit ke-76 setelah melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki pemain lawan. Akibatnya, Suwon FC harus menyelesaikan pertandingan dengan kekalahan tipis 0-1. Setelah laga, pelatih Suwon FC,
Kim Eun-jung, menyampaikan rasa terima kasih kepada para supporter yang hadir langsung ke stadion dan memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berusaha keras. Namun, Kim tidak bisa menutupi rasa kecewanya terhadap insiden kartu merah yang diterima Arhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada para penggemar yang datang jauh-jauh dari Suwon hingga Jeju. Para pemain melakukan yang terbaik hingga akhir, ujar Kim Eun-jung dilansir bolasport.com dari Naver Sports. Kim Eun-jung menilai bahwa Suwon FC sebenarnya tampil cukup apik. Namun, permainan tim berubah drastis setelah Arhan diusir dari lapangan. Kehilangan satu pemain membuat taktik menyerang mereka tidak bisa berjalan optimal. Meskipun demikian, Kim tetap memberikan pujian kepada anak asuhnya, terutama kepada kiper Suwon FC, Kim Dong-jun, yang mampu melakukan beberapa penyelamatan penting. Kami mengubah taktik di babak kedua dan mencoba bermain lebih ofensif. Tetapi saya pikir semuanya menjadi kacau ketika dikeluarkannya kartu merah. Hal itu sangat disayangkan, namun meski kami kehilangan satu pemain, tim melakukan yang terbaik, tuturnya. Kekecewaan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi Pratama Arhan dan Suwon FC, yang harus bangkit dari hasil buruk ini di pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia versus Tanzania, satu pemain dipastikan absen. Shin Tae-yong tak perlu khawatir. Timnas Indonesia akan kehilangan satu pemain dalam pertandingan melawan Tanzania yang dijadwalkan pada tanggal 2 Juni mendatang. Laga tersebut menjadi uji coba penting sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Shin Tae-yong sebelumnya telah mengumumkan 22 pemain yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, satu pemain dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan melawan Tanzania. Pemain tersebut adalah Jay Idzes, yang memiliki jadwal pertandingan dengan klubnya, Venezia FC, melawan Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Absennya Jay Idzes telah dikonfirmasi oleh Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN. Ya benar, kata Sumarji pada Sabtu, 25 Mei 2024. Tidak masalah bahwa dia tidak dapat hadir saat melawan Tanzania, tambahnya. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tidak perlu khawatir karena masih ada banyak pemain bertahan lainnya, seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, pertandingan melawan Tanzania hanya merupakan uji coba. Tantangan sesungguhnya menanti Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Silahkan nilai sendiri teman-teman. Tiket laga Timnas Indonesia versus Tanzania dibanderol Rp250.000, PSSI, tentu sangat terjangkau. PSSI menganggap harga tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Tanzania yang dijual seharga Rp250.000 cukup terjangkau bagi masyarakat. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Tanzania dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada tanggal 2 Juni 2024. Ini adalah pertandingan uji coba. Penjualan tiket untuk pertandingan tersebut dimulai oleh PSSI pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024. Tiket hanya tersedia dalam dua kategori, Garuda Barat dan Garuda Timur, masing-masing dengan harga Rp250.000. Menurut PSSI, harga ini dianggap terjangkau. PSSI menjual tiket untuk pertandingan uji coba ini dalam dua kategori, yaitu Garuda Barat dan Garuda Timur dengan harga Rp250.000 per orang, tulis PSSI seperti yang dilaporkan oleh bolasport.com dari situs resminya. PSSI juga mengimbau supporter untuk tidak membeli tiket dari calo, karena hal itu dapat membuat harga tiket menjadi lebih tinggi. Mereka menyarankan pembelian secara online karena lebih mudah. Bagi penonton atau supporter yang ingin membeli tiket, PSSI mengimbau untuk tidak membeli dari calo. Sebaiknya melalui pembelian online karena lebih mudah. Seperti yang diketahui, pembelian melalui calo akan menghasilkan harga yang lebih tinggi, keaslian tiket tidak terjamin, dan ada risiko lainnya, tulis PSSI. Setelah melawan Tanzania, Timnas Indonesia memiliki dua pertandingan lagi pada bulan Juni. Pertandingan tersebut melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Kedua pertandingan ini adalah bagian dari grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Untuk dua pertandingan tersebut, PSSI menetapkan harga tiket yang berbeda. Tiket termurah dijual seharga Rp250.000, sementara tiket termahal dibanderol seharga Rp1,25 juta. Sandy Walsh terbang ke Jakarta usai selesaikan musim di Liga Belgia. Waktunya untuk timnas Indonesia. Bek kanan KV Mechelen, Sandy Walsh, langsung terbang ke Jakarta untuk bersiap-siap bersama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui cerita di akun Instagram pribadinya. Ia terlihat berada di Bandara Brussels, Belgia. "Halo teman-teman, apa kabar? Saya tahu sudah lama sekali," ujar Sandy Walsh di akun Instagram pribadinya. "Saya sudah lama tidak posting di media sosial. Ini waktunya bersama timnas Indonesia. Saatnya ke Jakarta. Saatnya perjalanan ke sana sekarang dan sampai jumpa," lanjutnya. Sandy Walsh baru saja menyelesaikan musim di Belgia, bermain untuk KV Mechelen. KV Mechelen telah menyelesaikan musim 2023 hingga 2024 dengan finish di posisi ke-8 dalam musim reguler Liga Belgia. Hasil tersebut membuat mereka ikut serta dalam babak playoff untuk kompetisi antar klub Eropa musim depan. Namun, mereka gagal tampil di babak playoff penentuan juara Liga Belgia setelah kalah bersaing dari Genk. Pertandingan terakhir Sandy Walsh musim ini bersama KV Mechelen terjadi pada Sabtu, 25 Mei 2024, saat mereka mengalahkan Standard Liège dengan skor 3-2. Sandy Walsh bermain sebagai pemain pengganti selama 5 menit pada pertandingan tersebut, menggantikan Boly Bolingoli pada menit ke-85. Setelah menyelesaikan musim di Liga Belgia, Sandy Walsh bersiap untuk menghadapi 3 pertandingan bersama timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024, dan kemudian bertarung dalam 2 laga penentuan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Pertandingan tersebut akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Jelang jumpa timnas Indonesia. Pengamat dukung manuver Jesus Casas di skuad Irak. Jesus Casas melakukan eksperimen baru dengan skuad Irak untuk menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum 2 pertandingan terakhir Irak melawan timnas Indonesia dan Vietnam, Jesus Casas memanggil 7 pemain debutan. Dari ke-7 debutan tersebut, 3 diantaranya adalah penjaga gawang, yaitu Hussein Hassan, Ali Kadim, dan Kamil Saad. Sedangkan 3 debutan lainnya adalah Marco Farag, Mohamed Altay, dan Ahmed Magzi. Salah satu dari debutan terakhir pernah berlaga di Piala Asia U23 2024. Ada juga Akam Hashim yang belum pernah bermain bersama timnas Irak. Keputusan Casas menuai polemik di kalangan publik Irak. Meski demikian, mantan pelatih timnas Irak, Basim Qasim, mendukung keputusan Casas. Qasim, yang pernah menangani timnas Irak pada periode 2017 hingga 2018, mengatakan bahwa strategi Casas sesuai untuk situasi tim saat ini. Menurutnya, Irak sudah melangkah ke babak berikutnya dan memastikan tempat di Piala Asia 2027. Irak telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah meraih 4 kemenangan di grup F, memimpin klasemen dengan sempurna, 12 poin, dari 4 pertandingan. Irak hanya membutuhkan hasil imbang melawan timnas Indonesia atau Vietnam untuk mengunci status juara grup. Qasim menilai bahwa keputusan Casas sudah tepat mengingat Irak akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada 6 Juni 2024, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Vietnam 5 hari kemudian. Jelang jumpa timnas Indonesia. Pengamat dukung manuver Jesus Casas di skuad Irak. Jesus Casas melakukan eksperimen baru dengan skuad Irak untuk menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum 2 pertandingan terakhir Irak melawan timnas Indonesia dan Vietnam, Jesus Casas memanggil 7 pemain debutan. Dari ke-7 debutan tersebut, 3 diantaranya adalah penjaga gawang, yaitu Hussein Hassan, Ali Kadim, dan Kamil Saad. Sedangkan 3 debutan lainnya adalah Marco Farag, Mohamed Altay, dan Ahmed Magzi. Salah satu dari debutan terakhir pernah berlaga di Piala Asia U23 2024. Ada juga Akam Hashim yang belum pernah bermain bersama timnas Irak.
Keputusan Casas menuai polemik di kalangan publik Irak. Meski demikian, mantan pelatih timnas Irak, Basim Qasim, mendukung keputusan Casas. Qasim, yang pernah menangani timnas Irak pada periode 2017 hingga 2018, mengatakan bahwa strategi Casas sesuai untuk situasi tim saat ini. Menurutnya, Irak sudah melangkah ke babak berikutnya dan memastikan tempat di Piala Asia 2027. Irak telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah meraih 4 kemenangan di grup F, memimpin klasemen dengan sempurna, 12 poin, dari 4 pertandingan. Irak hanya membutuhkan hasil imbang melawan timnas Indonesia atau Vietnam untuk mengunci status juara grup. Qasim menilai bahwa keputusan Casas sudah tepat mengingat Irak akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada 6 Juni 2024, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Vietnam 5 hari kemudian.